Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Allah memberi hidup dengan segala keperluannya. Kita tentu akan bertanya-tanya, benarkah segala keperluan kita telah dipenuhi oleh Allah yang murah hati? Bapak Ibu, silakan dibuka kitab sucinya Kejadian 2 ayat 7. Di materi kita malam hari ini hanya cuplikan-cuplikan per ayat saja. Nanti Bapak Ibu silakan setelah selesai kelas ini membaca secara lengkap untuk membuat keyakinan itu semakin lebih lagi bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita imani sungguh Allah yang murah hati. Kejadian 2 ayat 7 berbunyi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jelas sangat tertulis dalam kitab suci bahwa hidup kita berasal dari Allah. Bahwa anugerah Allah yang pertama dan utama adalah hidup itu sendiri. Kita tidak meminta tetapi Allah memberi. Engkau yang hanya debu dan tanah, dihembusi nafas Allah sehingga hidup. Mari kita berpikir, tak kala kita memiliki segalanya Bapak Ibu. Kita punya kekayaan, kita punya kuasa, kita punya jabatan. Tetapi kita tidak mempunyai hidup. Apalah faedahnya kecuali hanya kesia-siaan. Setelah Allah memberi hidup, Bapak Ibu dikatakan di dalam selanjutnya. Memberi segala yang diperlukan orang hidup. Lukas 12:29-30 menjelaskan. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Semakin menjelaskan bahwa segala keperluan kita hanya Allah yang murah hatilah yang memberi. Tak kala kita mengklaim bahwa kita mengenal Allah, tak ada lagi cemas, tidak makan, cemas, tidak punya minum. Tidak ada lagi cemas hati. Karena di sini dikatakan hanya orang yang tidak mengenal Allah yang hidup dalam kecemasan. Semakin menguatkan kita, Allah memberi hidup dengan segala keperluannya. Itu janji Allah. Kitab suci dikatakan perjanjian karena memang isinya janji Allah kepada manusia yang bisa kita pegang. Karena janjinya semua nyata. Burung di udara dipelihara, apalagi engkau manusia yang sangat berharga. Mengapa engkau cemas akan hari-hari? Kecemasanmu tak menambah sehari pun atas usiamu. Bapak Ibu yang terkasih, Filipi 4 ayat 19 semakin menguatkan lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini baru gagasan pokok yang pertama. Kita masih menjadi umat Allah yang pasif. Sebagai umat Allah yang hanya menerima. Di sini dikatakan kita hanya menerima, Allah memberi. Kita menerima. Tanpa kita minta, Allah memberi hidup. Tanpa kita minta, Allah memenuhi segala keperluan kita. Mari kita meyakinkan diri kita sendiri. Engkau memang sungguh Allah yang murah hati. Taklah lagi aku cemas. Kita lanjutkan dengan pokok bahasan yang kedua. Allah memberi dengan cuma-cuma tanpa amal jasa dari manusia. Di sini kita sudah diajak untuk memenuhi panggilan Allah. Tidak hanya menjadi pasif menerima, tetapi kita sudah diajak untuk meneladan Allah, si sang pemberi tersebut. Kita sudah diajak untuk belajar menjadi manusia yang mampu memberi, bukan hanya menerima. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bapak Ibu perhatikan, kita sudah diajak untuk
belajar memberi tanpa balas jasa. Satu pertanyaan kita munculkan malam hari ini. Apa sih tugas manusia di dalam hidup ini? Tugas kita di dalam hidup ini. Yesus sepanjang hidupnya hanya satu pekerjaannya, berbuat baik. Maka dia pun mengutus para muridnya untuk meneladan, berbuat baik. Demikian juga kita, anak-anaknya, dipanggil untuk berbuat baik. Tanda bahwa kerajaan Allah itu sudah datang, tampak dalam perbuatan baik. Maka tak perlu menunggu kerajaan Allah itu sampai akhir zaman. Dia sudah ada tak kala kita berbuat baik. Kita sudah menerima dengan cuma-cuma. Allah mengajak kita, Allah mengundang kita, Allah memanggil kita untuk berikan dengan cuma-cuma. Jangan takut yang kita miliki itu habis karena kita berikan. Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Apa artinya, Bapak Ibu? Tak kala kita haus, minum satu gelas air, pasti haus lagi. Tapi tak kala Allah memberi mata airnya itu, mata air kehidupan, mungkinkah kita haus lagi? Kita punya mata air, sumber hidup. Maka Bapak Ibu, setiap perbuatan kasih pasti senantiasa mendatangkan berkat. Tak akan pernah habis yang kita miliki, tak kala kita memberikan itu tanpa menunggu balas jasa. Karena setiap perbuatan baik, berkat berlimpah bagi kita. Jangan pernah takut memberi. Di sini dikatakan, engkau tidak akan pernah berkekurangan. Ku beri air, mata air, kehidupan. Luar biasa. Janji Allah. Wahyu 21 ayat 6. Sekali lagi Bapak Ibu, setelah selesai kelas, bacalah ayat-ayat ini dalam perikop yang komplit, sehingga kita boleh semakin mengarahkan hati kita, mengimani kembali dengan sungguh-sungguh bahwa materi kita, Allah yang maha murah itu memang sudah terbukti dalam kitab-kitab, dalam tulisan-tulisan di dalam kitab suci. Kita lanjutkan dengan pokok bahasan yang ketiga. Ini akan tersempurnakan, Bapak Ibu. Allah memberi tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Memberi kepada orang yang baik kepada kita. Memberi kepada orang yang pasti akan membalas kebaikan kita. Apalah faedahnya? Karena orang jahat pun melakukan hal yang sama. Matius 5:44-45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Andai Allah pilih kasih, Bapak Ibu, andai Allah pandang bulu, kuberikan matahari bersinar hanya untuk orang yang baik saja. Pasti kita semua sudah mati karena tidak adalah yang baik di dunia ini. Karena kita semua adalah orang yang berdosa. Dari gagasan pokok 1-2, itu semakin tersempurnakan tak kala kita mampu mengampuni, mampu memberi tanpa pandang bulu, mampu mendoakan orang yang menganiaya. Luar biasa. Ini panggilan hidup iman kita yang sangat khas. Tampar kanan, kasih kiri. Minta jaket, minta mantel, kasih jubah, dan seterusnya. Allah memberi tanpa pandang bulu. Bapak Ibu yang terkasih,
Yesus mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengasihi semua orang. Bukan hanya orang yang baik kepada kita saja, tetapi di sini dikatakan, berdoalah bagi musuh yang menganiaya kamu. Sebagaimana Yesus berkata, ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka mari Bapak Ibu kita belajar mengasihi siapapun mereka tanpa pilih kasih. Apa yang kita rindukan dengan menjadi orang beriman kepada Kristus tidak lain dan tidak bukan adalah hidup di dalam kasih. Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Entah gemuk, entah kurus, entah cantik, entah jelek, apapun penampilan kita, apapun isi hati kita, Allah tetap setia. Walaupun kita tidak setia, karena hakikat Allah memang kasih, apapun adanya kita, Dia tetap mencintai kita. Kita diundang untuk berbuat seperti Dia, mencintai setiap orang, mencintai setiap sesama kita. Dan yang terakhir, Allah memberi tanpa berkesudahan. Setiap kali membaca Mazmur, Bapak Ibu, jiwa seperti bergelora. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak Ibu, tak adalah manusia yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Tetapi ingat, hanya sesaat ia murka, seumur hidup ia murah hati. Maka bertobat. Allah suka orang yang mau bertobat. Di sini dikatakan tidak jarang Daud melakukan kesalahan dan mendatangkan murka Allah. Daud adalah seorang gembala, maka tadi di awal kita sudah mengawali dengan doa, dengan lagu Tuhan Allah Gembalaku. Daud menjadi seorang raja yang sungguh luar biasa, dan Daud pernah jatuh di dalam kelemahan, di dalam dosa yang mendatangkan murka Allah. Namun tak kala Daud menyesal, rahmat Allah kembali berlimpah baginya. Pengalaman Daud adalah pengalaman kita semua, bahwa Allah akan menyertai dan memberikan rahmat-Nya. Berkelimpahan, tidak berkesudahan. Tidak perlu kita takut untuk mengakui kesalahan kita dan memohonkan rahmat-Nya, karena kita dipanggil untuk selalu bersyukur kepada-Nya. Itu 4 pertemuan kita pada malam hari ini. Materi kita Allah yang murah hati, Bapak Ibu. Sekali lagi kita mengingatkan gagasan pokok tadi. Sungguhkah Allah yang akan kita imani? Kelas katekese. Sungguh-sungguh Allah yang murah hati. Terbukti di dalam kitab suci, ada dasarnya. Bapak Ibu boleh membaca secara lengkap. Allah memberi hidup dengan segala keperluannya. Buktikan. Dari mana hidup kita berasal? Dari Allah. Kita hanya debu dan tanah, diberi hidup tanpa kita minta. Dia berikan segala keperluan kita. Dia penuhi. Karena kita sungguh mengimaninya. Jangan kau cemas apa yang hendak engkau makan. Jangan kau cemas apa yang hendak engkau minum. Jangan ada cemas di dalam hati. Aku penuhi segala keperluanmu. Imani itu. Tak kala kita mengimaninya, itu sungguh terjadi. Karena kecemasan hanya milik orang yang tidak kenal Allah. Bagi kita yang mengenal Allah, tak adalah lagi kecemasan di dalam hidup. Hidup dan segala keperluannya sudah Allah penuhi. Yang kedua, kita diajak untuk semakin meneladan, bukan hanya menerima hidup yang Dia beri, bukan hanya menerima makan minum, tetapi kita diajak untuk meneladan, memberi. Tak kala Allah memberi kita dengan cuma-cuma, anugerah hidup dan segala keperluannya. Kita diundang untuk ikut memberi juga dengan cuma-cuma kepada sesama, tanpa menunggu amal jasa dari orang yang kita beri. Jangan takut kita akan menjadi kekurangan karena kita memberi. Karena janji Allah, engkau tidak akan haus lagi karena mata air kehidupan itu akan kuberi kepadamu. Tak kala kita memiliki mata air kehidupan, tak mungkin kita akan merasa haus lagi. Tak mungkin kita kekurangan. Karena tak kala kita berbuat baik, berkat itu akan
berlimpah, terus menerus. Maka tak kala engkau ingin air kehidupan itu tetap bertahan di dalam hidup kita sehari-hari, teruslah berbuat baik. Kerajaan Allah tampak di dalam setiap perbuatan kasih. Dan yang ketiga, menyempurnakan seluruh hidup kita. Tak kala kita mampu mengampuni, tak kala kita mampu memberi, bukan hanya orang yang baik kepada kita. Allah mengajarkan memberi tanpa pilih kasih. Entah musuh, entah teman. Mari kita tetap menyebarkan kasih kepada siapapun orang di sekitar kita. Terakhir, Allah memberi tanpa berkesudahan. Jangan lelah untuk berbagi. Itu, Bapak Ibu, Allah yang murah hati, semoga semakin membuat iman kita bertumbuh, bahwa Allah yang kita imani, Allah yang kita kenal, sungguh murah hati, jangan pernah ada kecemasan. Kita diundang untuk meneladan apa yang sudah Allah janjikan, bahwa engkau akan kuberi air kehidupan. Pasti susah untuk berproses, Bapak Ibu, tidak akan mungkin instan. Apalagi tadi yang mendoakan orang yang menganiaya kamu. Sulitnya luar biasa. Berdoa bagi orang yang baik kepada kita saja sulit kita lakukan, apalagi berdoa bagi orang yang menganiaya kita, memfitnah kita, musuh kita. Tetapi itulah kembali kekasan iman Katolik, bahwa kita diundang untuk senantiasa berbuat baik. Rahmat Allah berlimpah bagi kita yang berkumpul dalam nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan, tetapi saya hanya akan memberi satu pertanyaan saja, bukan pertanyaan lah. Tugas lah Bapak Ibu, tugas. Tentu di sini ada saya punya absen sebentar Bapak Ibu. Mungkin 3 digit yang pertama, Kevin, Hendrik, Marco, Marcelino ini yang masih Sweet 17, kemudian yang ke bawah mungkin sudah banyak lah umurnya. Taklah menjadi soal, silakan satu tugas saja. Membuat cerita, pengalaman akan Allah yang Maha Murah. Tidak perlu buru-buru, boleh berpikir, boleh merenung. Saya rasa dari mulai yang termuda sampai yang tertua, pasti punyalah pengalaman akan Allah yang Maha Murah itu. Tidak perlu yang dahsyat-dahsyat, dibuat yang sangat sederhana saja, pasti banyaklah dalam kesetiap harian kita. Yang pertama tadi sudah sangat membuktikan bahwa hidup kita pun adalah karena Allah yang murah hati. Tetapi tentu Bapak Ibu, Cece Koko di sini punya pengalaman pribadi yang pasti sangat bervariasi. Silakan dibuat yang paling mudah saja. Jika bisa diketik, share PDF, silakan japri ke saya. Jika tidak atau tak berdaya mengetik, silakan ditulis pakai tangan saja. Saya pasti mampu membaca, foto, share di WA saya. Akan saya print out untuk menjadi bundle milik, bahwa inilah pengalaman yang sungguh luar biasa dari kelas katekumen ini. Jangan langsung bilang menyatakan diri, saya nggak punya pengalaman bahwa Allah itu murah hati. Silakan dilihat dari slide-slide yang tadi. Sungguhkah kita tidak punya pengalaman akan Allah yang murah hati tadi? Hanya satu itu saja. Sekali lagi tidak perlu terburu-buru. Pelan-pelan sambil renungkan. Nanti akan muncul sangat banyak kemurahan hati Allah kepada kita. Baik, itu saja Bapak Ibu, akan kita akhiri dengan mohon berkat Allah, kemudian kita tutup dengan lagu. Kembali kita putarkan, kita nyanyikan bersama puji syukur nomor 656
untuk mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita mohon berkat Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga hidup kita dimanapun kita berada, dalam pesiarahan kita, dalam pekerjaan kita, dalam karya kita, dalam keluarga kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali dalam materi-materi yang berikutnya. Tuhan memberkati.